Halo YouTuber, kalian mau nggak saya ajarin cara editing video agar video kalian tuh menarik dan ditonton lebih lama oleh penonton di YouTube? Oke, disimak baik-baik videonya ya. Kalau kalian sudah merasa maksimal menerapkan dan melakukan SEO terhadap channel kalian masing-masing ataupun dalam video kalian masing-masing, tapi channel kalian tuh tetap sepi penontonnya, mungkin itu bisa disebabkan karena editing video kalian yang mungkin juga kurang maksimal, sehingga membuat penonton itu bosan dengan video yang kalian sajikan dan akhirnya mereka kabur mencari channel yang mungkin lebih menarik buat mereka tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian, kembali lagi nih bersama saya Egy Ardiansyah. Di video kali ini saya ingin berbagi tips kepada kalian semua bagaimana sih caranya kita tuh mengedit video untuk kreator pemula ataupun YouTuber pemula hanya menggunakan HP Android agar video kita yang kita upload ke YouTube tuh disimak ataupun ditonton lebih lama oleh penonton di YouTube, sehingga bisa mendapatkan retensi penonton yang tinggi di analisis channel kita masing-masing ya. Sebelum lanjut, jangan lupa nih kalian tekan tombol subscribe di bawah ini dan nyalakan notifikasinya agar kalian tuh tidak ketinggalan informasi menarik seputar dunia YouTube. Karena di channel ini saya tuh akan mengupload video-video yang mungkin ya bisa membantu kalian tuh untuk berkembang dan berkarya di YouTube ya. Kita lanjut ke inti videonya. Mungkin hal pertama kalian tuh pergi ke editing video kalian masing-masing, terserah kalian mau pakai apa saja. Di sini kebetulan satu ada Filmora Go dan InShot. Kebetulan di sini saya pakai InShot dulu ya. Ya intinya tuh kalian tuh mungkin ya kalau di InShot itu kan lebih simple dan kalian tuh bisa menghapus watermark. Jadi inti video ini kan kita tuh bagaimana sih tips ketika kita tuh mengedit video agar penonton itu mau menyimak video kita tuh sampai selesai. Jadi akan meningkatkan retensi dan mungkin menambah jam tayang kalian tuh lebih cepat. Pertama kalian buka InShot, kemudian kalian klik yang video ini. Kemudian kalian klik yang baru. Itu terserah kalian ya mau pakai aplikasi apa saja yang mungkin sering kalian gunakan. Kalau di sini biar simple dan tidak ada watermarknya saya pakai InShot. Kemudian kalian klik video yang akan kalian edit. Contohnya di sini saya pakai 2 dulu. Di sini contoh ya, tidak akan seperti realnya. Di sini contoh saja. Kemudian kalau seperti ini di InShot itu kalian gunakan yang namanya kanvas yang paling kiri. Kemudian kalian ganti untuk ukurannya ke 16:9 ya, seperti ini. Itu terserah kalian, nanti bisa dipergede juga kayak gini ya. Itu terserah nanti gimana, sesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Oke, lanjut kita ketik centang. Nah, kalau seperti ini, nah ini kan ada watermark, nanti kita akan hapus setelah kita akan mengekstrak video tersebut. Nah, mungkin hal pertama nih tips buat kalian semua agar video kalian tuh bagus dan memiliki daya tarik yang bagus agar penonton tuh betah. Pertama kalian tuh apa? Edit suara terlebih dahulu. Ini yang harus kalian lakukan ketika kalian mau mengedit video, mau video apapun itu, mau tentang topik apapun itu, tetap intinya kalian tuh harus mengedit suara dulu. Terserah kalian mau edit langsung pakai di sini ataupun edit suara mungkin pakai aplikasi tambahan boleh ya. Kemudian kalian cek dulu, biasanya kan kebetulan nih kemarin ada yang komen di komentar saya katanya channel saya tuh atau video saya tuh suaranya memang kecil ya. Memang saya tuh belum pakai mikrofon karena memang belum beli juga ya, saya belum ada. Pengen sekalian aja yang agak bagus gitu ya untuk beli mikrofonnya. Jadi usahain kalian tuh besarkan dulu volumenya, ataupun kalau kalian besar ya itu sesuaikan dengan selera kalian masing-masing untuk suara agar penonton tuh lebih betah ketika suaranya tuh walaupun volume mereka kecil tapi sudah besar untuk volumenya. Kalian klik saja sampai 200%, oke? Kemudian kalian klik centang setelah kalian mengedit suara tadi ya. Di sini tuh bisa langsung ya, enaknya di InShot itu bisa langsung digunakan ke semua elemen yang bisa kalian masukkan di sini. Contohnya di sini. Kemudian kalian terapkan ke semua, ini lebih enak ya. Nah, kemudian hal kedua yang harus kalian lakukan setelah kalian mengedit suara ataupun memperbesar ataupun mengatur suaranya, volumenya, kalian tuh apa? Harus mengatur filter dulu ya. Jangan kalian potong-potong dulu, kalian atur filternya dulu. Contohnya di sini, kalau di sini tuh ada yang namanya filter ini ya. Kemudian kalian klik, kalau filter ini itu langsung otomatis karena jadi emang yang sudah disediakan sesuaikan ini otomatis ya. Tapi biasanya kalau saya tuh tidak pakai yang ini, saya lebih suka pakai yang adjust ya, yang ini. Jadi kita tuh bisa mengedit sendiri-sendiri. Nanti kita akan bedakan slide yang pertama dengan slide yang kedua. Pertama kalian pergi ke yang mempertajam.
kemudian naikkan sebesar 50. Kemudian kalian untuk skemanya ini terserah, disesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Kan kalau saya tuh langsung bertatap muka dengan kamera, jadi saya tuh harus lebih benar-benar jelas kelihatan muka saya dan background yang ada di belakang ya. Kemudian untuk corak biasanya pakai 15. Kemudian untuk warnanya biasa tuh pakai warna biru ya, biasa tuh kan. Kemudian saya naikkan menjadi 70. Yang sering kalian lihat ya di channel-channel saya itu kan warna biru. Kemudian untuk bayangannya biasa saya tuh turunkan untuk 15 ya. Kemudian untuk yang menyoroti ini saya tuh biasa juga turunkan juga sampai 15. Kemudian untuk yang kejenuhan nih biasa saya naikkan agar lebih bagus, bisa kalian lihat itu lebih terang dan lebih kelihatan sampai 30 biasanya. Nah, sampai 30. Kemudian untuk yang hangat, konten tuh silakan kalian edit sesuai selera kalian masing-masing. Intinya di situ saya memberitahu contoh saja, dan di sini bisa kalian lihat juga ini bisa diterapkan ke semua ya, tapi di sini saya akan lihatkan dulu contohnya yang sudah diedit, yang belum ya. Di sini ya bisa kalian lihat ini yang belum diedit. Ini belum diedit ya, warnanya masih kusam dan masih transparan seperti itu. Tapi yang sudah diedit, nah ini warnanya lebih kontras dan lebih terlihat enak dipandang gitu ya. Makanya kalian tuh harus edit filter kalian ataupun video kalian masing-masing. Oke, itu yang keduanya. Yang ketiganya kalian tuh apa? Kalian tuh harus mengecek awal video kalian tuh sampai selesai dan pilih-pilih di mana ada video-video ataupun klip yang memang itu kurang bagus untuk kalian jadikan tontonan. Jadi intinya kalian tuh harus memilah-milih ya video mana yang paling menarik. Kemudian kalian tuh apa? Dipotong ya. Yang ketiga itu kalian potong video yang akan kalian tampilkan di awal video. Contohnya kalau di game biasanya itu highlight ataupun dibuat tuh highlight yang paling menarik di video kalian semua. Contohnya di sini saya tuh akan pakai yang ini. Kalian klik di layar yang itu, kemudian kalian klik split. Kemudian kalian juga di ini klik split lagi, kemudian kalian pilih yang akan kalian gunakan di awal. Nah, di sini kalau kita gunakan langsung itu akan terpotong. Makanya di sini tuh pakai yang duplikat. Kemudian kalian klik yang tadi, yang ini, kemudian tekan. Nah, kemudian kalian pindahkan ke paling awal. Itu akan pindah ke yang awal. Oke, kita klik lagi. Nah, ini akan di awal. Jadi videonya ada dua ya, yang ini sama yang ini. Itu sama ya, sebenarnya sama, cuman itu kan klip yang paling bagus untuk kalian tampilkan agar apa? Agar apa? Jadi ketika kalian tuh buat thumbnail yang sudah memancing orang tuh pengen ngeklik thumbnail kalian, ketika lihat videonya mungkin ada iklannya nih sebentar. Nah, ketika mereka tuh menampilkan, wah ini videonya sesuai dengan thumbnail yang mereka buat, maka mereka tuh akan betah dan terus menonton kalau bisa sampai selesai. Makanya terus ikutin tutorialnya sampai selesai agar video kalian tuh bisa menarik. Yaitu yang ketiganya, pertama suara, filter, kemudian kalian pilih topik ataupun konten ataupun video yang paling menarik di dalam video kalian masing-masing. Istilahnya klip paling hebat atau paling bagus ya untuk kalian tampilkan di awal ya. Oke. Kemudian istilahnya boleh ya, kalaupun memang kalian tidak mau memakai klip, contohnya seperti saya tuh membuat kata-kata yang bikin orang tuh penasaran pengen nonton selanjutnya. Di istilahnya bebas, tidak harus klip. Intinya yang minimal 30 detik pertama itu adalah apa yang kalian akan sampaikan di detik setelahnya. Jadi intinya seperti itu ya, bebas. Mau klip ataupun video seperti saya itu bebas. Mau video apapun terserah. Intinya kalian harus memilih video yang paling bagus untuk kalian jadikan ditempelkan di awal. Kemudian apa? Kalian juga bisa tambahkan beberapa intro kalau memang sudah kalian cek ya dari awal sampai selesai. Kemudian kalian potong-potong. Contohnya di sini seperti saya tuh kan ada klip yang memang harus dipotong nih di sini nih. Nah, itu bisa saya potong ya sampai sini mungkin contohnya, ini contoh saja. Kalau kalian tuh setelah contohnya di sini kemudian kalian potong. Nah, itu kan langsung ke sini. Kalaupun kalian sudah mengecek dan memasukkan klip paling bagus di awal, kalian bisa tambahkan intro ya setelah kalian mengecek. Misalnya contohnya kalian tonton dulu dari awal sampai selesai, kemudian kalian bisa pilih ataupun tambahkan intro. Contohnya di sini saya tuh akan masukkan intro. Contohnya di mana intro satu ada ya. Contohnya intinya kayak gitu. Contohnya di sini mungkinnya intro itu setelah kalian gunakan intro yang mana saja. Intinya kalian kalau mau gunakan intro silahkan, kalaupun tidak apa-apa. Yang penting itu lebih menarik. Kalau memang ada intronya menarik ya silahkan. Kemudian kalian apa? Kalian tuh harus memilih dan memotong-motong video memang tidak perlu. Contohnya mungkin di konten vlog itu biasanya kan jalan tuh kan, perjalanan dari awal dia start sampai ujung finish kan. Kalau mungkin mending kalau ada yang menarik, tapi kalau memang tidak ada yang menarik usahakan dipotong dan kemudian kalian pindahkan ke klip yang memang itu bagus untuk ditonton. Jadi usahakan kalian semua juga sama. Kalau dalam video kalian tuh ada hal-hal yang memang kurang menarik dan membosankan, itu dipotong saja, di-cut kemudian dibuang. Kemudian kalian pindahkan ke klip yang memang itu menarik untuk ditonton. Oke? Setelah itu kalian apa?
kalian sudah mengecek lagi, terus intinya cek terus setelah kalian bisa mungkin yang pertama suara, filter, kemudian pilih menarik, intro, ataupun kalian bisa tambahkan transisi seperti ini ya, transisi agar lebih menarik ketika berpindahnya, contohnya seperti ini. Nah itu kan pindah ya, jadi usahakan lebih menarik ya. Kemudian kalian apa? Kalian juga bisa tambahkan yang namanya background, jadi ataupun latar musik ya. Contohnya di sini saya akan pakai latar musik di sini. Yang usahakan kemudian juga kalau mau pakai background agar lebih enak didengarnya, jadi ketika orang nonton anak backsoundnya lebih menarik itu gak apa-apa, tapi biasa saya tuh tidak pakai dulu ya untuk awal-awal. Nanti kalau memang sudah monet baru saya tuh bisa pakai ya, takutnya nanti ketika saya tuh pengajuan nanti takutnya ada masalah, makanya saya tuh tidak pakai musik backsound dulu ya. Kalau kalian mau pakai silakan, di sini ada videonya saya sudah buatkan cara mendapatkan musik ataupun backsound ataupun video foto yang memang itu non klaim hak cipta, jadi bebas kalian pakai dan itu tidak ada copyrightnya, bebas kalian gunakan dan memang itu sudah disediakan oleh pihak komunitas YouTube itu sendiri ya. Kemudian kalau memang sudah kalian tambahkan musik, contohnya di sini saya akan pakai musik yang ini contoh saja. Nah kemudian kalian sesuaikan dan usahakan kalau kalian mau buat backsound itu usahakan suara backsoundnya itu tidak lebih besar dari suara video asli, dan usahakan minimal kalau pakai backsound tuh volumenya di bawah 20. Contohnya di sini 10 saja, tidak harus besar-besar ya, oke. Jangan sampai membakar video asli suara kalian. Jadi isinya kalau mau pakai backsound jangan terlalu gede, oke. Kemudian yang selanjutnya apa? Kalian bisa tambahkan transisi, tadi sudah. Kemudian kalian bisa tambahkan, contohnya sini tambahkan teks, misalnya ketika ada hal-hal yang memang menarik ataupun poin-poin ataupun memang inti video-video yang kalian sampaikan. Contohnya di sini mungkin saya tuh misalnya nama saya dulu ya, biasanya tuh kan Egi Ardiansa, biasanya kan ada kan ketika intro tuh saya tuh pakai nama ya, misalnya selamat datang. Nah itu terserah kalian, kemudian kalian edit lagi, kemudian kalian ganti untuk warnanya, terserah kalian ya, itu terserah kalian semua. Kalau untuk ini transisinya silahkan kalian gunakan sesuai selera kalian masing-masing. Kemudian setelah kalian menggunakan seperti ini, kalian juga bisa tambahkan mungkin elemen-elemen yang penting. Contohnya tadi tuh saya tuh menunjukkan bahwa nanti tolong lihat di video ini. Contohnya akan saya contohkan di sini pakai apa? Pakai VIP. Kemudian kalian cari video yang ataupun foto ya. Di sini saya akan pakai foto saja. Fotonya itu kalau nggak salah disimpan di mana? Kalau nggak salah tuh di mana? Bukan di, kalau nggak salah di Pixellab. Nanti saya tuh akan coba cari Pixellab. Nah ini ya contohnya di sini. Nah itu kan banyak thumbnail yang memang sudah saya pakai ya. Kemudian ini kan di sini gudangnya apa? Musik, video, foto yang bebas no copyright. Contohnya kalian tempelkan di sini. Itu kalian edit, kemudian kalian masukkan transisi yang memang bagus. Itu usahakan sesuai dengan selera kalian masing-masing, itu terserah. Jadi akan lebih menarik ya kalau ada transisi seperti ini. Contohnya seperti ini. Ada nama tuh, teks. Kemudian ada transisi, itu kan lebih menarik. Orang tuh, oh ini mungkin inti videonya ataupun saran-saran terbaik dari video yang dia sampaikan dalam channel ataupun dalam video tersebut. Kemudian setelah kalian mengedit semuanya, usahakan setiap 30 detik ya minimalnya kalian tuh memasukkan teks ataupun elemen seperti yang ini. Itu bebas ya, silahkan kalian atur sesuai selera kalian masing-masing. Intinya buat orang tuh nyaman ketika mereka tuh nonton video kalian. Jangan sampai ketika kalian membuat video tuh asal-asalan. Jadi usahakan edit sebaik mungkin agar apa? Misalnya contohnya kalian sudah men-setting kalian, sudah memakai SEO, sudah memuat kata kunci yang banyak dicari, tapi tetap penonton kalian tuh tetap sepi ya, mungkin ya video kalian tuh kurang menarik, akhirnya mereka tuh bosan dan pergi ke channel yang memang lebih menarik. Intinya seperti itu. Jadi tutorial seperti ini mungkin harus kalian terus pantau dan gunakan agar apa? Agar kalian tuh mengerti apa sih maunya penonton tersebut. Kemudian kalian juga bisa tambahkan, kalau kalian sudah menambahkan suara, mengedit suara, filter ataupun pilih klip yang menarik, kalian sudah tambahkan intro ataupun video, teks ataupun tambahan lainnya, kalian bisa tambahkan apa? Outro. Outro itu adalah video terakhir kalian ketika kalian tuh mau selesai. Contohnya di sini biasanya saya itu pakai yang di download. Contohnya di sini, ini bebas juga. Ataupun kalian mau tambahkan klip-klip seperti ini nih. Kalau kalian yang lucu-lucu nggak apa-apa misalnya di sini. Nah, itu kan sesuatu yang memang menarik untuk ditonton. Makanya wah, ada klip yang menariknya ataupun sound-sound yang memang bisa kalian gunakan tuh bebas. Ini contoh saja ya, itu bebas, ini contoh saja. Kemudian kalian bisa tambahkan outro-nya mungkin di sini. Outro-nya itu contohnya di sini kan saya tuh biasa pakai yang ini.
Nah, ini outro. Jadi ketika selesai menonton video tuh ada outro, kemudian kalian juga bisa masukkan layar akhir di settingan kalian masing-masing. Jadi usahakan ketika kalian mengedit video tuh ada hal yang memang itu bisa bermanfaat ataupun mereka tuh seru ketika nonton video kalian, mau itu konten hiburan, vlog, tutorial, masak, apapun itu konten kalian, usahakan edit videonya sebagus mungkin, semenarik mungkin agar penonton tuh betah ketika kalian di sana. Contohnya kalian mungkin datang ke berbagai tempat yang memang contohnya di museum nih, kalian tuh lihat ditawarkan, oh ini peninggalan sini, ketika kalian menarik pasti akan melihat yang lain dan yang lain. Intinya seperti contohnya nih, biasanya nih para perempuan tuh kan suka belanja. Ketika dia lihat yang menarik, nah itu akan pasti melirik lagi yang lain sampai ya lupa waktu, sampai belanjanya tuh berjam-jam. Itu kebiasaan perempuan biasanya, tapi nggak tahu kalau kalian ya. Usahakan ini intinya buat video tuh semenarik mungkin agar video penonton tuh betah di channel kalian ataupun di video yang kalian buat, yang kalian upload ke YouTube. Mungkin itu sedikit tutorial yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Mungkin yang terakhirnya, kalau kalian mau hilangkan watermarknya, kalian klik yang tanda silang ini, kemudian kalian tonton videonya mungkin sekitar 30 detik ya. Kalau memang kalian mau menghapus watermarknya, kalau memang kalian mau insert pro itu silakan, tapi biasanya tuh saya tuh pakai yang gratisan dengan gratis hapus dengan menonton video. Itu silahkan kalian sesuaikan dengan selera kalian masing-masing, kalian mau pakai aplikasi apa saja, tapi yang menurut saya itu simple dan lengkap tuh InShot ya biasanya. Kalau KineMaster buat para pemula tuh agak susah dan agak ribet kalau untuk pemula, tapi kalau yang sudah biasa tuh nggak apa-apa ya. Begitupun juga dengan film Moraga tuh agak susah kalau untuk pemula, tapi yang paling banget gampang tuh InShot untuk para pemula, dan ringan juga digunakannya, bebas itu menambahkan apapun elemennya, itu silahkan kalian gunakan itu ya. Mudah-mudahan sedikit informasi yang dapat saya sampaikan ini bermanfaat buat kalian para pemula yang memang belum tahu cara memikat penonton itu seperti apa ya. Mungkin itu ya sedikit ya. Terima kasih ya. Salam YouTuber pemula. Saya Egy Ardiansyah izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.